Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti atau yang dikenal dengan tafsir Jalalain. Melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Al-Baqarah di ayat 270 hingga 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja nafkah yang kamu keluarkan, artinya nafkah ini adalah zakat atau sedekah yang kamu bayarkan. Au nadartum min nadrin, dan apa saja nazar yang kamu janjikan lalu kamu penuhi dengan tepat, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya lalu membalasnya sebaik-baiknya. Wa malil zalimina, dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu, yakni yang menahan zakat dan tidak menempati nazar atau memberi nafkah bukan pada tempatnya hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah, min angsorin, mempunyai pembela yang akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdu, jika kamu menampakkan atau memperlihatkan kepada umum as-shadaqati, sedekah-sedekah yakni yang sunnah, fa ni'ma hiya, maka itu baik sekali. Wa in tukhfuha, sebaliknya jika kamu sembunyikan atau rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum, dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagimu daripada menampakkan dan memberikannya kepada orang-orang yang mampu. Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang dan untuk menghindarkan tuduhan yang bukan-bukan. Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin. Wa yukaffiru, dan Allah akan menghapus, dibaca dengan ya dan nun, serta memakai baris mati karena diatofkan pada fahuwa, ya, dari fahuwa khairul lakum, dan pula dengan baris di depan karena kedudukannya sebagai mubtada. Angkum min, daripadamu sebagian, min untuk tabaid artinya menunjukkan sebagian. Sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu, wallahu bima ta'maluna khabirun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, artinya menyelami apa-apa yang tersembunyi, tak ubahnya dengan yang tampak atau yang lahir, tidak suatu pun yang menjadi rahasia bagimu. Laisa alaikum hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tatkala Nabi Muhammad SAW melarang memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik agar mereka masuk Islam, turunlah laisa alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, maksudnya menjadikan manusia masuk Islam, karena kewajibanmu hanya menyampaikan belaka. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang dikehendakinya untuk memperoleh petunjuk agar memasukinya. Wa ma tunfiqun min khairin, dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan, maksudnya berupa harta, fali anfusikum, maka buat dirimu sendiri, karena pahalanya untuk kamu. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu melainkan karena mengharapkan ridhoan Allah, maksudnya pahalanya, dan bukan karena yang lain seperti harta benda dunia. Kalimat ini kalimat berita, tetapi maksudnya larangan. Jadi berarti
Janganlah kamu nafkahkan sesuatu dan seterusnya. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan niscaya akan diberikan kepadamu dengan secukupnya. Artinya pahalanya. Wa antum la tuzlamu. Nah, dan kamu tidaklah akan dirugikan. Artinya jumlah tidak akan dikurangi sedikit pun. Kedua kalimat belakangan memperkuat yang pertama. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara ialah bagi orang-orang fakir, menjadi predikat atau khobar dari subjek atau mubtada yang dibuang yang diperkirakan berbunyi sedekah itu untuk lil fuqara, ialah bagi orang-orang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang terikat di jalan Allah. Maksudnya yang menyediakan diri mereka khusus untuk berjihad. Mereka itu adalah ahli sufi sebanyak 400 orang muhajirin yang menekuni Al-Quran dan menunggu kesempatan untuk pergi keluar bersama rombongan pasukan. La yastati'una dorban, mereka tidak dapat berusaha atau menjadi musafir fil ardi, di muka bumi, untuk berdagang dan mencari penghidupan karena kesibukan mereka dalam perjuangan itu. Yahsabuhumul jahilu, orang yang tidak tahu menyangka mereka melihat keadaan lahirnya mereka Aunia aminat ta'affuf, kaya raya, karena mereka memelihara diri dari meminta-minta, karena segan dan tak hendak menadahkan tangan mereka. Ta'rifuhum, kamu mengenal mereka, hai para muqattab, bisimahum, dengan tanda-tanda atau ciri-ciri mereka, misalnya tawadhu, rendah hati, dan bekas-bekas keletihan. La yas'alunan nasa, mereka tak hendak meminta kepada orang-orang sesuatu ilhafan, dengan mendesak. Artinya pada dasarnya mereka tak hendak meminta, hingga tidak mungkin pula akan mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik malam maupun siang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Asbabun nuzul di surat Al-Baqarah ayat 272, yaitu firman mengenai bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka memperoleh petunjuk, laisa alaika hudahum ila akhirih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Hakim, Bazar, Tabrani, dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas berkata, orang-orang itu tidak suka memberi bantuan kepada kaum keluarga mereka dari golongan musyrik. Mereka pun mengajukan permohonan dan oleh Nabi Muhammad SAW mereka diberi keringanan. Maka turunlah ayat ini, bukanlah kewajiban mereka memberi petunjuk sampai sedangkan kamu tidak teraniaya. Disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyuruh agar tidak memberi sedekah kecuali kepada penganut Islam. Maka turunlah ayat bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka memperoleh petunjuk hingga akhir ayat. Lalu Nabi Muhammad menyuruh memberi sedekah kepada siapa yang meminta dari setiap agama. Dan firman Allah di ayat 274, orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang sampai akhir ayat, ya alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari, al-ayat, disampaikan oleh Imam Tabrani dan Imam Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdullah bin Gharib dari bapaknya, selanjutnya dari kakeknya. Dari Nabi Muhammad SAW berkata, ayat ini turun mengenai
orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di waktu malam maupun di waktu siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan hingga mereka memperoleh pahala ialah mengenai pemilik kuda, tetapi Yazid dan bapak keduanya tidak dikenal. Disampaikan pula dari Abdur Razak oleh Abdur Razak, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dan Tabrani dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas berkata ayat ini turun mengenai Ali bin Abi Thalib yang memiliki uang 4 dirham. Maka 1 dirham dinafkahkan di waktu malam, 1 dirham di waktu siang, 1 dirham lagi secara sembunyi-sembunyi dan 1 dirham pula secara terang-terangan. Diketengahkan oleh Ibnul Munzir, Ibnu Musayyab katanya ayat ini mengenai Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan pada nafkah mereka yang dikeluarkan pada waktu Jaisul Usrah atau perang Tabuk. Itu adalah asbabun nuzul di ayat 272 dan 274. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.